Syarat masuk ke kontes kualifikasi Ratu Bibit tuh terbatas bobot gak tuh, Mang? Ada yang ditimbang, kadang ada yang enggak, tapi bobot minimal paling kecil bobotnya 32,5. Cuman kalau misalkan di bawah 32, di bawah 30, meskipun anaknya bagus biasanya enggak masuk gitu. Jadi kadang-kadang kita punya nih amunisi buat kontes pesta patok Ratu Bibit. Pesta patoknya nggak ada yang ngadain, kan bingung gitu. Susahnya kalau di pesta patok tuh seperti itu. Jadi enggak kayak tangkas. Kalau tangkas mah kadang-kadang tiap hari Minggu juga kalau kita punya ongkos untuk berangkat pasti ada gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita. Kali ini kita berkesempatan alhamdulillah bisa bersilaturahmi lagi dan bisa menyaringkan ilmu lagi kepada teman-teman. Nah, sekarang kita berlokasi di mana ini ya? Kita langsung saja ini ya. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya, alhamdulillah. Ini gimana hari ini, kegiatan hari ini? Gimana? Kegiatan hari ini seperti apa? Ya, seperti biasalah, paling pagi mandiin domba, nyukur, terus ngasih makan sama yang kebetulan sekarang jadwal ke kandang ya. kandang, alhamdulillah. Lagi Nah, santai. Sebelum lanjut ke videonya, boleh perkenalkan dulu nih sama lokasinya. Oh, ya, nama saya Andri Dusa Putra. Saya asli Bandung sebenarnya, cuman emang berdinas di Ciamis. Pekerjaan saya ya, kerjaan utama saya sebagai anggota kepolisian di Polres Ciamis. Cuma sampingannya ya paling seperti inilah, domba, ngangon gitu. Ini kita ditemani sama Mang Jaja ya. Ya, sama Mang Jaja. Sama Mang Jaja doang. Ya, ini nggak ada. Kemarin nggak ada, sayanya kerja. Siap. Nah, berarti sebelum lanjut juga ini kan biasanya utamanya di kepolisian ya. Iya. Nah, kenapa nih masih muda gitu ya? Iya. Ya, Ujung-ujung benar-benar. kepikiran bisa sampingannya ke peternakan domba ini ya. Apa ceritanya nih? Jadi tuh pertamanya awal mula bisa suka sama domba, emang dulu bapak di asrama tentara, kan bapak emang tentara ya. Emang punya domba betina satu. Cuman ya nggak lama lah dijual lagi. Nah, saya suka-sukanya domba dari situ awal mulanya. Terus sudah saya masuk polisi tahun 2021. Saya kerja di Ciamis. Saya pingin kurban. Nah, pingin kurban awal mulanya tuh. Saya nyari ke Tasik, daerah Tasik. Pas Nyari di Bandung tuh. di sini, udah di sini. Nyari di Tasik, dapat domba. Nah, dipikir-pikir kalau beli di Bandung, harga yang biasanya mahal, di sini lebih murah. Nah, jadi saya kepikiran loh, ada peluang nih buat jadi usaha di peternakan domba ini. Terus kebetulan emang di sini wilayahnya emang wilayah cukup lah bagus buat untuk peternakan pertanian. Jadi saya ya kesini ke domba mainnya. Dari emang seneng domba. Tapi sekarang ini di sini sendiri udah fokusnya ke kontes ya. Sekarang di sini tuh kontes, awal mulanya emang saya pedaging. Cuman ketemu Mang Jaja, ya emang sepertinya emang lebih bagus namanya emang lebih bagus tuh domba ini, dan hasilnya kalau dijual emang lebih menarik lah. Lebih ini prospek ya. Lebih prospek ke depannya kalau di kontes itu. Emang kalau sama daging sama penjualan tuh sama, cuman dari harga jual beda lah. Berbeda gitu dibanding domba sayur. Kalau domba Garut seperti ini kan pertumbuhannya cepat lah intinya mah. Adapun nantinya mah masuk pasar dijual daging ya harganya beda gitu. Beda, nggak sama kayak domba sayur banget gitu harganya. Walaupun hasil akhirnya emang jadi daging Ya, emang ya. ujung-ujungnya juga meskipun domba Garut, domba kontes ya tetap ujung-ujungnya mah dijual daging juga. Di sini untuk kemarin terakhir
kontes kemana nih bang? Kemarin tuh di mana Tasiknya Bang? Kalau pas tangkas itu kemarin di Tasik di Galunggung, ada yang buka lapangan baru di situ ya. Alhamdulillah kita sempat silaturahmi ke sono, cuman kemarin mah nggak ada yang masuk. Mas sebelumnya Lagi. emang di Garut. Nah, alhamdulillah di Garut juara Iya. satu emang ya? Juara 2 di juara Garut, ada yang masuk juara 2 kelas B. Juara dua kelas B. Si siapa tuh namanya tuh namanya? Si Laksana. Masih ada kan sekarang? Enggak, udah dibeli sama itu tuh, sama temen. Udah dijual. Udah dijual. Berapa kemarin tuh yang ngejual tuh Bang? Kisaran Kisaran berapa? ini 25 dijual 25. 25 juta. Ya kan lumayan gitu. Oh, saya kira. Alhamdulillah. Jadi kalau di domba kontes mungkin kalau mau harganya prospek itu harus terjun ke kontes dulu atau gimana? Iya. Ya intinya gitulah, kalau pasar domba Garut tuh bukan di pasar daging lah, inti nama di Pamidangan gitu. Jadi kalau misalkan kita mau memasarkan ya mau nggak mau, kalau harganya pengen tinggi harus terjun ke Pamidangan lah inti nama. Iya. Jadi bisa membuktikan kualitas domba peternakan saya itu seperti apa gitu. Terus cara rawatnya juga mungkin harus benar-benar kalau mau dibawa ke Pamidangan. Jadi supaya yang lain itu tertarik lah sama domba ternak kita gitu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, peruntukan di domba mungkin untuk SKBG juga gitu. Ada juga pestok gitu ya. Ya, pestok. Dapat kategori pestok tuh biasanya ada apa aja tuh Mang? Biasanya kalau kategori pestok itu yang ngadainnya bukan HPDKI, biasanya ya dinas peternakan di tiap-tiap kabupaten, kadang di provinsi gitu. Terus kategori yang dikonteskan itu ada beberapa kategori, yang satu ratu bibit, raja petet, raja pedaging, calon raja pejantan biasanya gitu. Tapi kalau sekarang udah ada lagi katanya raja petet non pohel. Jadi non pohel itu di bawah satu tahun lah intinya, di bawah satu tahun. Iya, yang belum pulak lah intinya, nama belum pulak. Ya. Di sini juga kemarin kontes untuk ratu bibit juga ya. Waktu kontes pesta patok itu pertama di Tasik, itu khusus Kabupaten Tasik, yang kedua di Lembang. Bandung. Itu mah Provinsi Jawa Barat lah intinya. Provinsi Jawa Barat. Jadi tiap-tiap daerah itu bisa ikut gitu yang di Lembang. Alhamdulillah waktu itu juga bawa ke Lembang, cuman belum masuk. Persaingannya Belum rezekinya. iya, belum rezeki, iya banyak. Tapi alhamdulillah waktu itu sampai masuk 5 besar. Ratu bibitnya masuk 5 besar. Waktu itu bawa siapa tuh? Waktu itu bawa si apa namanya lupa lagi, cuman dombanya langsung dijual. Ya dibeli sama orang Garut. Dibeli. Bisa jadi kalau di kontes itu bisa langsung media pemasaran juga gitu. Iya, justru disitulah kita banyak teman, banyak rekan, dan banyak juga mungkin rezeki kita disitulah, intinya bisa jual beli di situ. Ya, Bisa disebutlah langsung jual beli. promosi secara gratis ya. Nah, gitu. Ya, untuk di Tasik itu kemarin yang siapa tuh? Kita sepilihkan lagi nih. Ya itu yang dibawa ke Lembang waktu itu di Tasikma, alhamdulillah ya, karena mungkin pesertanya juga persaingannya agak sedikit gitu. Alhamdulillah itu masuk juara 1 waktu di Tasik. Yang dibawa ke Lembang sama itu. Sama itu, sama Raja Petet bawa ke Lembang itu bawa 2 ekor, masuk 10 besar dombanya gitu. Cuman nggak masuk juara, soalnya yang juara itu mah harganya kan lain lagi. Nah, mungkin untuk tema utama kita kali ini pengen membahas bibitan ini. Iya. Boleh nggak, Mang? boleh. Ya. Nah, biasanya untuk bibitan mungkin ratu bibit itu untuk penilaian juri itu biasanya yang dinilai itu apa aja? Ya ini masih tahu saya gitu, kalau misalkan untuk kategori ratu bibit yang ditilai, mungkin pengalaman saya kelihatannya cuma dua kategori mungkin ya. Yang pertama itu kesehatan, yang kedua mungkin kalau di Jaluma dibilangnya adeg-adeg, cuman tetap di dalam kontes ratu bibit itu rata-rata yang jadi juara itu harus yang bawa anak gitu, yang bawa anak. Kemungkinan mungkin anak itu bisa menunjang ke
ratu bibit tersebut supaya ratu bibit itu bisa jadi juara gitu. Jadi kelihatan lah bagus atau jeleknya si bibit tersebut gitu. Bagus membawa anakan gitu. Iya, bagus mau anakan gitu. Jadi itu sebagai nilai juga gitu. Kebersihan juga ditilai, kebersihan itu jadi jangan sampai domba kalau misalkan mau ikutan kontes cukurnya nggak rapi gitu, badannya nggak bersih, terus di samping kebersihan juga kesehatannya harus bagus. Jadi jangan sampai kurus gitu. Walaupun bibit tersebut lagi bawa anak, postur badannya harus tetap lintuh lah, sahur bahasa Sunda nama Gemuk. udah gemuk gitu. Gemuk teman-teman ya. Nah, jadi ini untuk adeg-adeg biasanya nih, barangkali buat teman-teman yang belum tahu tuh adeg-adeg itu seperti apa, Mas? Adeg-adeg itu jadi postur tubuh. Jadi kalau misalkan bibit kadang-kadang kan ada yang tipis badannya, yang bagus menurut penilaian, bukan Yuri lah, menurut saya gitu ya. Jadi posisi bentuk apa perutnya itu Proporsional. gitu. Jadi agak bulat lah gitu. Jadi jangan terlalu tipis gitu. Jadi biasanya ada yang bilang juga kalau di jantan seperti Berutan mungkin kan itu persyaratannya lebih ini ya kalau jantan gitu. Tapi tetap kalau betina juga raut muka tetap dilihat cantik apa enggaknya gitu. Terus posisi bentuk susu, puting susu biasanya harus 2 kalau yang buat kontes pesta patok. Terus kalau bawa anak satu jangan sampai istilahnya besar sebelah. Meskipun anaknya satu, jadi posisi susunya itu harus sama gitu. Kebanyakan kalau anak satu kan kalau misalkan sukanya Fokusnya ke sebelah gitu kadang-kadang. Nah itu tetap kurang bagus lah intinya. Walaupun anaknya bonyo, anak montok, tetap kalau susu indukannya gede sebelah itu biasanya nggak masuk juara gitu. Nah biasanya untuk perawatan di bibitan ratu bibit itu ya calonan lah mungkin untuk masuk ke ratu bibit seperti apa nih, Mas? Perawatan sebelum berangkat maksudnya? Ya kalau Sehari-hari ya sehari-harinya mah tetaplah yang penting mungkin yang namanya domba gitu dikasih makannya harus cukup lah gitu. Soalnya ini kan nggak diangon di luar gitu, nggak diangon di luar, jadi mungkin penyediaan pakan kita tuh harus benar-benar terpenuhi lah intinya gitu perawatan sehari-hari mah. Tapi kalau pas mau berangkat ya sama aja seperti kayak domba tangkas. Jadi jangka waktu seminggu mau berangkat tuh udah dicukur, dirapihin kuku-kukunya gitu. Syarat masuk ke kontes kualifikasi ratu bibit tuh terbatas bobot gak tuh, Mas? Bobot Timbang ada yang ditimbang, kadang ada yang enggak, tapi bobot minimal paling kecil bobotnya 32,5 gitu paling kecil ya. Syukur-syukur 35 40 ke atas mungkin gitu. Cuman kalau misalkan di bawah 32, di bawah 30 meskipun anaknya bagus biasanya enggak masuk gitu. Enggaknya terlalu kecil lah, bobot indukannya terlalu kecil gitu. seperti itu ya. Mungkin untuk hari ini sekalian juga ini barangkali ada tips buat teman-teman juga yang mau terjun ke kontes kualifikasi ratu bibit gitu, Mas. Ya, persiapannya mungkin mencari bibitan yang ciri-cirinya yang bagus itu seperti apa gitu. Cuman susah sih sebenarnya kalau di pestok itu susah. Soalnya nggak ngadain kontesnya itu nggak tiap bulan, nggak tiap tahun. Kadang-kadang itu kan program dari dinas. Dari program dinas itu. Jadi kadang-kadang kita punya nih amunisi buat kontes pesta patok ratu bibit. Pas kebetulan punya anak umur 1 bulan misalkan, kan lagi bagus-bagusnya tuh ya. Terus umurnya juga kan dibatas ya, harus maksimal tuh minimal plek 4. Pas kita punya amunisinya, pesta patoknya nggak ada yang ngadain, kan bingung gitu. Susahnya kalau di pesta patok tuh seperti itu. Jadi nggak kayak tangkas. Kalau tangkas mah kadang-kadang tiap hari Minggu juga kalau kita punya ongkos untuk berangkat pasti ada gitu. Musiman ya. Kalau pesta patok mah susah. Susahnya giliran pas ada event pesta patok
amunisi di kandang kita nggak ada, jadi nggak bisa ikutan gitu. Misalkan sekarang juga punya Ratu Bibit, anaknya bagus tapi umurnya udah plek 6 kan, itu udah nggak bisa masuk gitu, udah nggak bisa masuk kategori lah intinya. Jadi umurnya terbatas kalau di pesta patok, jadi khusus untuk domba-domba muda lah intinya. Nah, mumpung kita di sini, mungkin untuk sekalian barangkali ada tips-tips untuk teman-teman yang mau masuk juga ke kontes Ratu Bibit gitu. Sekalian di sini kita seperti apa ciri-ciri kita kalau mau mencari bijitan gitu Mas. Sekalian di sini udah pasti lihat nih seperti apa calonan bibit yang bagus dan dapat masuk ke Kontes Ratu gitu. Bibit gitu ya. Oke, kita langsung saja mungkin Siap. Bang, ayo. Siap. Nah, jadi seperti apa nih? Pertamanya kita harus lihat tuh dari mana dulu gitu. Langsung nih, biar teman-teman paham, langsung praktekin aja. Ya mungkin ini mah sebagai contoh Contoh aja. Yang ada di kandang yang ada di kandang kami gitu. kan, yang kemarin mah udah nggak ada, Yang juara udah pada udah pada Iya. laku. Mungkin ini calonan juga. Calon Ke depannya ya. ya mungkin. Nah, ini pilihannya di sini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan nih Bang Yaya. Dari Iya. mana dulu ini? Pertama, kita harus lihat. Ya menurut saya ini kategori Ratu Bibit mungkin lumayan bagus, soalnya nurunin anaknya itu bisa dua warna itu kan bapaknya waktu itu si Semar Baracak ya ayah, Ya. jadi keluarnya ini mirip bapak, yang itu mirip ke ibunya gitu. Jadi jangan sampai bibit itu bapaknya hitam anaknya hitam semua gitu, kalau bisa tetap harus ada mirip dari induknya juga gitu. Jadi kalau turunan dua tuh mirip sama ibu satu, sama bapak satu. Iya kalau bisa mah. Terus ini kalau dibawa ke acara kontes pesta patok, kekurangannya indukannya agak sedikit kurus, jadi kurang gemuk lah, kurang gemuk. Maklum di sini kan musim hujan, jadi sekarang Susah nyari rumput. dia nyari rumputnya agak susah, terus dimakannya juga kurang lahap lah sama kambingnya gitu. Calonan kontes Ratu Bibit itu harus benar-benar ini banget. Ya, terkecuali persaingannya yang lain kurang bagus juga ya, mungkin ini bisa masuk gitu, bisa. Jadi dari mana Non? Tadi yang pertama mungkin dari ambil susunya seperti apa ya? Iya. Nah, bentuk susu itu harus besar. Ini juga rada agak kurang ini nih. Tuh, bentuk susunya sama nih. Jadi nggak besar sebelah lah intinya. Ini yang lainnya ini nih, ini juga sama anak dua, cuman ini sama induknya nih, kurang bagus, kurang gemuk. Belum pada dibersihin, belum pada dicukur. Ini baru 25 hari ini anaknya nih. Alhamdulillah ini. Ini bapaknya comot juga. Jadi anaknya begini nih warnanya. Itu mirip bapak. Cuma tuh Hitam di ya. mulutnya ya. Iya, di depan mulutnya hitam. Seperti ini ya, teman-teman. Dari ambil susunya harus gede. Iya. Ngasih susunya juga harus bagus ke anaknya, jangan sampai pas mau nyusu itu induknya gerak-gerak, jangan sampai kayak gitu. Menurut Agresif. saya itu bibit yang bagus itu tingkat kesayangannya lebih lah ke anak. Kalau misalkan anaknya jauh, dia tuh suka nyari gitu, suka teriak-teriak. Kalau dari postur itu termasuk juga nggak? Iya, postur tubuh termasuk. Ini lumayan besar, jadi harus yang agak gede lah, jangan itu kan agak kecil tetap, tapi tetap itu di atas 35 mah ada itu 35 kilo. Jadi kalau kategori pesta patok tetap masuk gitu. Kalau dari tinggi itu biasanya yang dominan masuk kualifikasi itu berapa? Enggak sih, biasanya kalau tinggi mah enggak terlalu diiniin gitu, yang penting bobot. Bobot iya. Kadang-kadang kan ada, kalau ada yang tinggi kurus pasti timbangannya ringan gitu. Yang penting di atas 32,5 aja. Ideal ya. Ideal buat ideal. Nah, jadi ini teman-teman. Tapi mungkin itu sama juga tuh, Mang. Itu sama. Nah, itu besar, itu mah bibitnya besar. Besar. Bisa dibilang kelas A itu kalau gemuk, kalau di jaluk mah. Berarti daraan semua yang masuk ke kontes atau Iya, biasanya
Plek 2, plek 4 itu biasanya darah biasanya. Kadang-kadang paling 2 kali anakan. 2 kali anakan. Bisa masuk. Iya. Kalau itu mah udah nggak bisa masuk kontes itu, soalnya udah punglaknya sudah 6. Terlalu tua. Iya. Kalau ini darah ini nih. Kalau yang itu mah darah. Dari abing susu terus dari kesehatan kebersihan. Iya, kebersihan, kesehatan. Jadi di samping gemuk harus bersih gitu, jangan sampai ada cacar. Apalagi kalau lagi sakit mata itu termasuknya kesehatannya kurang bagus mungkin. Jadi dari semua kualifikasi itu penilaian tuh disatukan. Iya, iya. Nah, ini juga mungkin bakal di kurang bagusnya kakinya, indukannya agak nyatu. Nyatu seperti apa? Tuh kan kalau itu mah bagus ya, kalau ini mah ini sama ininya dekat gitu. Oh, ngaruh juga. Iya. X lah kalau disuka kalau ya. Kalau orang mah X gitu. Kaki Nah, X. kalau itu tuh bagus tuh yang itu tuh kakinya. Tetap itu ditilai jaga kan, iya. Kurang enak dipandang, kurang ideal kalau kakinya kayak gini. Terus apa lagi nih, Mak? Spesifiknya? Ya mungkin kurang lebihnya mah seperti itulah, takut salah. Yang jelas kalau di kandang saya mah yang penting mah ngasih susunya ke anaknya baik aja gitu, supaya anaknya tubuhnya cepat besar. Jadi cukup simpel, cuman dari perawatan juga harus maksimal. Ya. Sedikit rumit dibandingkan sama domba-domba pedaging. Jadi insya Allah kalau mungkin udah masuk di kontes gitu, penjualan juga lebih. Ya, lebih Ya tinggi. jelas, Pasti. jelas. Jadi seperti itu ya. Apalagi Mak? Udah. Iya udah, yang penting pokoknya kalau misalkan kita pingin ningkatin harga jual gitu untuk domba ini, ya mau nggak mau kita harus terjun ke kontes lah intinya. Jangan sampai kan suka ada yang bilang oh ini bagus di kandang tapi dibawa ke kontes kadang-kadang nggak jadi juara gitu. Domba yang bagus tuh ketika udah kontes itu juga. Iya. Nah, itu Jadi yang itu umum bersaing lah, jadi bersaing dengan yang lain gitu. Jangan merasa bagus di kandang kita. Gitu. video kali ini seperti itu. Barangkali ini Bang, kita mau minta semangatnya sarang supportnya buat para peternak muda mungkin. Oh buat sama si aja ya, cocok ya. Tuh. Ya buat anak-anak muda yang ingin terjun ke dunia peternakan, saran saya cari dulu ilmunya, terus yang utama modal. Kalau emang modalnya belum cukup banyak, cukup sedikit dulu, jangan terlalu banyak. Nah, tips dari jangan terlalu banyak itu, kita mending dibagi dua dulu, misalnya di bawah kapasitas 50, kalau udah di kapasitas 100, oke lah, kalau emang punya ilmunya udah banyak, kita bisa sendiri. Nah, untuk domba juga kan emang ini program presiden yang harus kita untuk ikut serta, benar, harus ketahanan pangan. Jadi emang kita harus support terus. Penting bagi kita juga buat support ketahanan pangan itu, karena sekarang anak muda kebanyakan kerja kantoran, terus rantau ke kota. Kalau emang kerjanya seperti itu, bisa kita cari sampingan, mau itu ternak domba, mau ternak ayam atau ternak apa, itu bebas. Dan terus semangat aja lah buat anak-anak muda, jangan terlalu monoton hidupnya. Support terus channel Hiji TV, karena di situ kita bisa banyak mendapatkan ilmu juga dan pengalaman dari peternak-peternak lain. Jangan lupa emang support lah. Yang intinya kita harus support Hiji TV dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Ya. Insya Allah ketika udah dinyalakan, teman-teman otomatis tidak ketinggalan ilmu terbaru. Bener. Ya. Nah, saya juga emang suka nonton. Oh iya betul. Nah jadi seperti itulah teman-teman ya. Cukup ya? Cukup. Nah jadi buat teman-teman, buat generasi muda, semangat terus insya Allah ya, walaupun kotor-kotoran tapi insya Allah hasilnya terasa ya. Hasilnya wangi. Wangi. Emang dombanya bau, cuman hasilnya wangi. Wah betul banget ya. Pokoknya mas seperti itu aja teman-teman. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.